Pernah nggak sih lo kepikiran kalau di dalam otak lo itu ada sesuatu yang nggak seharusnya ada? Bukan ide gila atau kenangan mantan, tapi benda asing yang bentuknya super kecil. Dan parahnya lagi, itu plastik. Kedengeran kayak cerita fiksi ilmiah ya, tapi percaya atau enggak, ini fakta yang bikin geleng-geleng kepala para ilmuwan sedunia. Coba bayangin, dari semua hal yang bisa nyusup masuk ke dalam benteng pertahanan paling ketat di tubuh kita, yaitu otak, malah yang nyusup itu sampah plastik. Padahal, kita selalu mikir otak itu kayak ruang paling steril, paling dijaga, paling eksklusif. Otak itu ibaratnya kayak inti istana kerajaan yang lapisannya berlapis-lapis, dijaga sama prajurit pilihan yang super tangguh, dan cuma boleh dimasukin sama bahan-bahan yang udah diseleksi ketat banget. Tapi kok ya ada plastik yang bisa nyelundup? Ini yang bikin penasaran. Dulu banget, puluhan atau ratusan tahun lalu, manusia itu udah kaget bukan main pas tahu kalau ada makhluk super kecil bernama bakteri atau virus yang bisa bikin kita sakit. Kita mikir, kok bisa ya ada benda gak kelihatan tapi ngancurin badan kita? Lalu muncul lagi yang namanya polusi udara, logam berat di air minum, sampai pestisida di makanan. Tiap kali ada penemuan baru tentang ancaman tersembunyi, kita selalu mikir, oke, ini batasnya, ini yang paling serem. Tapi ternyata alam semesta dan bahkan tubuh kita sendiri selalu punya cara buat bikin kita terkejut lagi. Kayak kita lagi main game, udah ngira level paling susah selesai, ternyata ada secret level yang lebih parah. Dan di era modern ini, musuh baru itu bernama mikroplastik. Selama ini, kita sering banget ngomongin bahaya plastik buat lingkungan, buat laut, buat hewan-hewan laut. Kita juga udah tahu kalau mikroplastik itu ada di makanan kita, di air minum kita, bahkan di udara yang kita hirup. Tapi, kabar terbaru yang bikin dunia heboh, penemuan mikroplastik di otak manusia. Itu rasanya kayak dapat plot twist di film paling seru. Ini bukan cuma tentang lingkungan lagi, tapi ini udah jadi urusan pribadi banget, masuk ke dalam sistem paling vital kita. Jadi, pertanyaan besarnya, bikin kaget sih iya, tapi bahaya nggak sih sebenarnya? Mari kita bedah satu persatu. Santai aja, kayak lagi ngopi di warung. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya mikroplastik itu? Bayangin gini, lo punya botol plastik gede, atau kantong kresek, atau bahkan ban mobil. Nah, itu kan material plastik ya. Lama-kelamaan, karena faktor cuaca, gesekan, atau proses daur ulang yang nggak sempurna, plastik-plastik gede ini bakal pecah jadi potongan-potongan yang makin kecil. Makin kecil, sampai akhirnya ukurannya cuma segede biji wijen. Terus makin kecil lagi, sampai kayak debu. Dan bahkan ada yang saking kecilnya sampai gak kelihatan mata telanjang. Nah, potongan-potongan plastik yang ukurannya kurang dari 5 mm ini, itulah yang kita sebut mikroplastik. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, namanya nanoplastik. Ukurannya jauh lebih kecil dari sel darah merah kita. Kebayangkan sekecil apa? Ibaratnya, lo nyang kerikil di lapangan bola. Itu kerikilnya super duper kecil sampai gak bisa lo pegang. Mereka ini dari mana asalnya? Dari mana-mana, bos. Bisa dari sampah plastik yang kita buang sembarangan, terus pecah-pecah di tanah atau di laut. Bisa juga dari serat-serat pakaian sintetis kita yang lepas pas dicuci, lalu ikut aliran air. Bahkan, dari ban mobil yang tergerus di jalanan, partikel-partikel plastiknya ikut terbang ke udara. Intinya, plastik ini sekarang udah jadi bagian dari ekosistem kita, udah jadi penghuni baru di planet ini. Dan sifatnya yang susah banget terurai, itu yang bikin mereka terus menumpuk dan menyebar kemana-mana. Coba aja lo pikir, di warung kopi, gelas plastik bekas es teh manis lo itu butuh ratusan tahun buat hancur sempurna. Selama ratusan tahun itu, dia bakal pecah jadi partikel kecil yang terus ada. Terus, gimana caranya mikroplastik ini bisa masuk ke badan kita? Gampang banget. Kayak tadi gue bilang, mereka ada di mana-mana. Jadi, pas kita makan ikan yang hidup di laut penuh sampah plastik, mikroplastik bisa masuk ke tubuh kita. Atau pas kita minum air keran, bahkan air minum kemasan sekalipun, ada kemungkinan kecil mikroplastik ikut masuk. Bahkan yang lebih serem lagi, pas kita bernapas. Ya, partikel mikroplastik yang melayang di udara, apalagi di perkotaan yang padat polusi, bisa ikut terhirup masuk ke paru-paru kita. Ibaratnya, kita lagi buka jendela rumah, terus ada debu-debu halus yang masuk. Nah, mikroplastik ini semacam debu modern yang terus-menerus menginvasi. Nah, ini dia bagian yang bikin hebohnya. Selama ini, para ilmuwan tuh udah menemukan mikroplastik di berbagai organ tubuh manusia. Udah ditemukan di paru-paru, di plasenta ibu hamil, di usus, bahkan di darah.
ini udah bikin khawatir. Tapi otak, itu level kekagetannya beda lagi. Otak kan punya pelindung super ketat yang namanya sawar darah otak, atau dalam bahasa kerennya, blood-brain barrier. Sawar ini tuh kayak gerbang tol otomatis di jalanan, yang cuma ngizinin kendaraan penting aja lewat, dan kendaraan kecil yang mencurigakan langsung dihentikan. Dia bertugas buat nyaring zat-zat berbahaya, supaya gak nyampe ke otak. Tapi, ngizinin nutrisi penting, kayak oksigen dan glukosa masuk. Ibaratnya, sawar darah otak ini adalah badan intelijen terbaik di dunia yang tugasnya jaga keamanan otak kita. Tapi apa yang terjadi? Pada tahun 2024, sebuah studi yang diterbitkan di jurnal Environmental Health Perspectives, para peneliti di University of Rhode Island, Amerika Serikat, melakukan penelitian dan menemukan partikel mikroplastik dan nanoplastik di jaringan otak manusia loh. Kebayang nggak? Ini bukan lagi cuma di organ lain yang kurang penting dibanding otak, tapi ini udah masuk ke markas besar yang paling dilindungi. Penemuan ini bukan cuma sekali dua kali, bahkan studi lain yang lebih dulu di tahun 2022 juga sudah menunjukkan bukti keberadaan mikroplastik di jaringan otak manusia loh. Ini yang bikin semua orang, termasuk para ilmuwan, bertanya-tanya, kok bisa? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat kita? Jadi, gimana caranya si plastik-plastik kecil ini bisa lolos dari penjagaan sawar darah otak yang super ketat itu? Nah, ini yang masih jadi misteri besar dan terus diteliti. Tapi ada beberapa teori yang udah mulai muncul. Pertama, ukurannya yang super duper kecil, terutama nanoplastik. Bayangin, kalau mikroplastik itu ibarat pasir, nanoplastik itu ibarat debu. Debu kan gampang banget nyusup lewat celah kecil, bahkan lubang kunci sekalipun. Nah, nanoplastik ini ukurannya bisa sampai sepersekian ribu kali lebih kecil dari sel manusia. Jadi ada kemungkinan mereka bisa menyelinap melewati celah-celah super kecil di sawar darah otak. Mereka ini kayak mata-mata canggih yang bisa berubah bentuk jadi super kecil, biar gak ketahuan. Teori kedua, ada yang namanya efek kuda Troya. Kalau lo ingat cerita kuda Troya, prajurit Yunani masuk ke kota Troya dengan nyamar jadi hadiah di dalam kuda kayu raksasa. Nah, mikroplastik ini juga diduga bisa numpang sel-sel kekebalan tubuh kita, kayak makrofag atau sel darah putih. Sel-sel ini kan tugasnya nyari dan ngancurin benda asing di tubuh. Tapi, malah bisa jadi mereka tanpa sadar membawa si plastik ini melewati sawar darah otak. Jadi, kayak sel penjaga keamanan kita malah tanpa sengaja jadi kurir buat si penyusup berbahaya. Wah, ini benar-benar plot twist yang bikin merinding. Ada juga teori yang bilang kalau sawar darah otak ini sendiri bisa rusak atau terganggu karena paparan mikroplastik secara terus-menerus. Ibaratnya tembok benteng yang tadinya kokoh, lama-lama jadi rapuh karena terus-terusan dihantam bom atom kecil. Kalau sawar darah otak ini terganggu, maka gerbang tol jadi lebih longgar, dan zat-zat yang tadinya nggak boleh masuk jadi lebih gampang nyelonong ke otak. Ini yang bikin kita harus waspada, karena efek jangka panjangnya bisa sangat serius. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Kalau udah nyampe otak, bahaya nggak sih sebenarnya? Ini adalah pertanyaan $1 juta. Dan sayangnya, para ilmuwan masih terus berupaya mencari jawabannya. Penelitian tentang efek mikroplastik di otak manusia ini masih tergolong baru banget. Tapi, dari penelitian awal, terutama yang dilakukan pada hewan, ada beberapa kekhawatiran yang muncul. Pertama, peradangan atau inflamasi. Kalau ada benda asing masuk ke tubuh kita, respons alami tubuh adalah melawan dengan memicu peradangan. Nah, di otak, peradangan itu bisa jadi sangat berbahaya. Peradangan kronis di otak dikaitkan dengan berbagai penyakit saraf degeneratif, kayak Alzheimer dan Parkinson. Bayangin, kayak ada api kecil di dalam otak kita yang terus-terusan nyala. Lama-lama bisa ngerusak sirkuit dan kabel-kabel penting di sana. Kedua, stres oksidatif. Mikroplastik ini bisa memicu produksi radikal bebas di sel-sel otak. Radikal bebas ini ibarat preman-preman yang kerjaannya ngerusak sel sehat kita. Kalau banyak radikal bebas, sel-sel otak jadi stres dan rusak. Ini juga bisa mengganggu fungsi normal otak kita. Ketiga, gangguan fungsi syaraf. Beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa mikroplastik bisa mengganggu komunikasi antar sel syaraf. Otak kita itu kan kerjanya kayak jaringan listrik yang super kompleks. Semua sel syarafnya saling ngasih sinyal. Kalau ada partikel asing di tengah-tengahnya, sinyal-sinyal ini bisa terganggu, jadi kayak ada noise atau gangguan di sambungan telepon. Ini berpotensi mempengaruhi kognisi, memori, bahkan perilaku. Tapi, penting buat digarisbawahi. Ini semua masih potensi dan kekhawatiran berdasarkan penelitian awal dan studi pada hewan. Bukan berarti kalau ada mikroplastik di otak, lo langsung jadi zombie atau pikun besoknya. Banyak faktor yang masih belum kita ketahui. Kayak berapa banyak mikroplastik yang bahaya, jenis plastiknya apa, atau seberapa lama paparan itu baru bisa bikin masalah.
Banyak orang yang langsung panik dan mikir, wah, berarti otaknya udah rusak total dong. Nggak juga, bro. Kita harus melihatnya dengan kepala dingin. Penemuan ini memang mengejutkan, tapi ini juga jadi alarm buat kita semua. Ibaratnya, kita baru tahu ada bocor kecil di atap rumah kita. Bocornya mungkin belum bikin rumah banjir, tapi kalau dibiarin terus-menerus, lama-lama bisa bikin langit-langit runtuh. Yang jelas, ini menunjukkan betapa meluasnya masalah pencemaran plastik di bumi kita. Dari puncak gunung tertinggi sampai dasar laut terdalam, bahkan sekarang sudah sampai ke organ paling vital di tubuh manusia, plastik-plastik ini ada di mana-mana. Ini juga sekaligus jadi bukti kalau tubuh manusia itu jauh lebih kompleks dan misterius dari yang kita bayangkan. Selalu ada rahasia baru yang terungkap. Jadi, setelah semua fakta yang bikin merinding ini, apa yang bisa kita simpulkan? Mikroplastik ditemukan di otak manusia. Itu adalah fakta. Bagaimana mereka bisa sampai ke sana, kita sudah punya beberapa teori yang kuat, meskipun masih butuh penelitian lebih lanjut. Dan bahayanya, secara potensi, ada beberapa kekhawatiran serius yang muncul dari studi awal. Tapi efek jangka panjang dan dampaknya pada kesehatan manusia secara keseluruhan masih jadi topik penelitian yang sangat aktif. Intinya, ini bukan untuk bikin kita panik, tapi untuk bikin kita sadar. Sadar bahwa pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari, seperti menggunakan botol plastik sekali pakai atau membuang sampah sembarangan, itu punya efek domino yang jauh lebih besar dan lebih pribadi dari yang kita bayangkan. Ini bukan cuma masalah lingkungan, ini masalah kesehatan kita, bahkan kesehatan otak kita. Apakah ini harga yang harus kita bayar untuk kemudahan yang ditawarkan plastik selama ini? Atau justru ini adalah panggilan terakhir dari alam semesta untuk kita, manusia, agar lebih bertanggung jawab dan mencari solusi nyata? Pertanyaan ini mungkin sulit dijawab sekarang, tapi satu hal yang pasti, masa depan otak kita dan kesehatan kita secara umum mungkin sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapi sampah kecil yang kini sudah jadi penghuni baru di dalam kepala kita ini. Kalau lo punya pandangan lain, atau mungkin punya info menarik tentang topik ini, jangan ragu buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa, kalau lo suka sama pembahasan fakta-fakta yang bikin mind-blowing kayak gini, langsung aja pencet tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya di channel Faktanya Fakta, biar lo nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di fakta berikutnya.